Revisi undang-undang tiba-tiba disahkan, apakah itu mungkin? Teman-teman wajib mendengarkan video ini dari awal sampai akhir biar tidak salah tangkap. Kita akan memulai dari tuntutan masyarakat Indonesia, di mana dari pagi, siang hingga sore di kalangan mahasiswa, artis datang di depan gedung DPR Republik Indonesia untuk menuntut atau menolak hasil revisi undang-undang. Bahkan kegiatan tersebut juga berlangsung sampai malam hari. Cuman bedanya di malam hari yang hadir adalah para pelajar STM yang datang menuju ke gedung DPR Republik Indonesia. Seakan-akan jika kerusuhan ini terjadi dari pagi sampai malam, berarti memang masalah ini merupakan masalah yang serius ya teman-teman. Kita akan mulai dari sana terlebih dahulu. Bahkan seorang aktor negara Indonesia yang mempunyai nama Reza Rahadian juga turut hadir di lapangan pada siang hari. Dan kita sempat mengetahui nama dari Reza sangat jarang berbicara mengenai politik. Jadi ketika Reza diundang di dalam berbagai macam podcast, biasanya Reza seringkali mempromosikan film yang dimainkan atau diperankan oleh Reza Rahadian. Tetapi secara tiba-tiba Reza turun ke lapangan dan Reza berbaur dengan masyarakat Indonesia, bahkan berbincang-bincang, dan Reza juga mengungkapkan suatu hal yang menarik seperti ini. Selamat sore Mas. Selamat sore. Oke Mas, hari ini kan turun ke jalan. Alasannya apa boleh tahu Mas? Alasan sederhana bahwa saya merasa bahwa ada suara yang ingin saya sampaikan. Ini berdasarkan dari kegelisahan saya, tidak ada paksaan dari manapun, tidak juga mewakili kelompok manapun. Artinya yang terkait dengan politik gitu ya. Tidak ada. Ini saya datang sendirian juga. Saya nggak bersama siapa-siapa gitu. Nggak membawa siapa-siapa juga. Saya hanya membawa diri saya sendiri. Ingin mendukung teman-teman yang sedang berjuang. Ini bentuk dukungan, bentuk kegelisahan saya juga terhadap apa yang sudah terjadi hari-hari. Dengan sangat tegas dan juga jelas, Reza mengatakan ia hanya hadir sendiri tanpa ada dorongan dari siapapun, tanpa ada ajakan dari siapapun. Dan kalau kita melihat latar belakang dari Reza hanyalah seorang aktor Indonesia dengan lulusan SMA saja teman-teman, tetapi sampai turun ke jalan. Itu berarti memang masalah ini menjadi masalah yang serius. Seorang aktor Indonesia yang sangat jarang membahas politik, tetapi sampai turun ke jalan karena inisiatif sendiri tanpa ada ajakan, itu berarti memang masalah ini menjadi masalah yang serius ya teman-teman. Berbeda dengan Komika, kalau Komika memang beberapa kali seringkali menyindir kebijakan demi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi untuk Reza, Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis terak-terang dari sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan legalitinya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas anda di dalam ini wakil siapa? ketika teman-teman bingung, mereka datang di depan gedung DPR Republik Indonesia karena apa? Sebetulnya ada dua hal ya teman-teman. Saya sudah merangkumnya di video pendek sebelumnya. Jadi yang pertama, dikarenakan proses revisi undang-undang pilkada hanya terjadi selama 1 hari saja. Biasanya menurut riwayat DPR, ketika melakukan revisi undang-undang biasanya bisa sampai 10-12 hari dan berbulan-bulan. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kenapa begitu cepat? Di satu sisi, hasilnya juga aneh teman-teman, ketika MK memberikan batasan usia 30 tahun pada saat mencalonkan diri. Itu berarti Kaisang tidak bisa maju menjadi gubernur. Tapi 1 hari kemudian DPR merevisi undang-undang dengan berkata 30 tahun pada saat pelantikan, dan ketika itu terjadi berarti Kaisang bisa maju ya teman-teman. Singkat cerita, wakil DPR Republik Indonesia
langsung memberikan pernyataan bahwa revisi undang-undang untuk Pilkada 2024 yang akan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024 dibatalkan atau batal dilaksanakan. Meskipun pernyataan resmi sudah diberikan oleh Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, tetapi masyarakat masih cemas, bahkan memberikan kritik ya teman-teman. Karena kata-kata batal dilaksanakan bukan berarti DPR menyetujui keputusan MK. Sampai-sampai ketika kita melihat pada kolom komentar yang ada ketika postingan itu dibuat, banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyoroti satu hal, kata demi kata yang mungkin kurang mengena di hati masyarakat Indonesia, seperti salah satunya ada kata batal. Sampai-sampai ada yang mengatakan, batal ya, bukan ditolak, jadi bisa saja ntar malam akan lanjut disahkan. Bahkan banyak orang juga berbondong-bondong mengatakan, pantau terus sampai malam, jangan-jangan ini sama seperti yang sebelumnya. RUU ataupun revisi undang-undang disahkan di malam hari pada saat masyarakat Indonesia tidak melihatnya. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah Wakil Ketua DPR Republik Indonesia sebaiknya belajar kosakata yang bisa memuaskan hati masyarakat Indonesia, karena kata batal dengan ditolak menjadi dua hal yang cukup berbeda teman-teman? Komentar demi komentar yang serupa juga berdatangan dari masyarakat Indonesia terhadap kasus ini, karena memang DPR mempunyai tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau ada keputusan yang tidak sesuai dengan rakyat, itu berarti masyarakat juga bisa melakukan demo ya teman-teman, ataupun sebuah tuntutan kepada lembaga pemerintahan. Apalagi hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari pengamat politik Indonesia. Hal ini dikutip dari pikiranrakyat.com, di mana menurut salah satu pengamat politik Indonesia menilai penundaan pembahasan bukanlah jawaban akhir dari polemik revisi UU Pilkada. Sebab DPR bisa saja mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik. DPR sangat bisa mengesahkan RUU kapan saja, tidak pandang waktunya, pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari. Jadi artinya seperti judul pada video ini, apakah revisi undang-undang bisa disahkan secara tiba-tiba? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Cuman apakah mereka akan melakukannya melihat tuntutan rakyat yang sudah sangat meninggi atau memanas? Jadi bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.